Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Agis Nazaria dari Institut Media Digital MTech. Saat ini saya sedang berada di tempat yang sangat menenangkan, yaitu di Saung Zikir Tangerang, atau yang juga dikenal dengan Saung Kiai Hasbi. Nah, sekarang saya juga bersama dengan Bapak Kiai, pengasuhnya. Bapak Kiai boleh sebutkan nama lengkapnya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Nama saya Hasbi Allah, lahir di Tangerang. Alhamdulillah di Akamsi kalau kata bahasa sekarang, anak kampung sini, jadi asli Ciledug Tangerang. Pendidikan saya sanawiyah aliyah santri di As-Siddiqiyah, jadi di bawah naungan Kiai Haji Al-Maghfurah, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Reski. Terus lanjut ngantri lagi di Sukabumi sampai sekarang. Jadi sebenarnya malu kalau disebut Kiai, masih santri. Jadi saya masih santri. Terima kasih banyak Pak Kiai Hasbi. Langsung aja ya Kiai, kami ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Saung Zikir ini. Kapan sih tepatnya Saung Zikir ini didirikan atau mulai dibangun? Dan apa latar belakang awalnya didirikan ini? Jadi saung ini dibangun itu atau dimulai itu sekitar tahun berapa ya? Saya lupa karena gini, jadi saya itu diriin saung itu dari atas perintah guru. Jadi cerita santri itu nggak ada keinginan dirinya. Jadi itu yang harus dipahami. Makanya kalau ada hari-hari ini orang itu kok mas santri digini-gini, memang begitu. Memang cerita santri itu jadi dia tidak punya keinginan dirinya, yang adalah keinginan gurunya. Itu konsep santri. Beda dengan pelajar-pelajar yang lain. Kalau yang lain kan karena dia bayar, jadi dia begini sehingga ada cerita komplain ke gurunya. Tapi kalau cerita santri itu nggak ada. Tapi tahunnya lupa karena saat itu ini orang itu banyak itu, satu pun nggak ada yang nulis. Jadi nggak ada yang nulis didirikan tahun berapa. Biasanya kan kalau orang bangunan kan ada di tembok, ini nggak ada. Sampai saya nyari data di handphone saja itu nggak ada. Saking apa? Saking nggak terpikir tentang itu. Pokoknya ceritanya bikin tempat. Jadi itu dulu cuma berlima. Jadi dulu namanya bukan Saung Zikir Tangerang, cuma saung 2,8 kali 32. Apa tuh maksudnya? Nah itu tadi orang pada bingung. Ada yang nanya, wah ini apa surat 28 ayat 32 atau sebaliknya surat 32 ayat 38. Masing-masing mengkait-kaitkan dengan isu-isu agama. Padahal enggak. Karena lahannya segitu dan orangnya sedikit, jadi 2,8 meter kali 3,2 meter. Jadi muat cuma berlima. Karena saat itu emang tujuan kami adalah bagaimana cuma kalau tahajud, kalau zikir itu tidak kehujanan, tidak kepanasan. Jadi awalnya emang cuma berlima. Jadi saya waktu itu sama Bapak, sama siapa lah, pokoknya 5 orang. Tapi sekarang alhamdulillah kalau setiap malam Senin itu pengajian ya sekitar 500-an orang kurang lebih lah, alhamdulillah. Oke, menarik sekali ya ceritanya. Dan untuk para jamaah yang ingin berkunjung ke saung ini tuh lokasinya ada di mana sih? Kalau tepatnya ini di Jalan Raden Patah. Jadi Jalan Raden Patah, Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Jadi kalau di Google Map-nya itu namanya Saung Sadasbi gitu. Ya. Nah, untuk kegiatan rutinnya, siapa yang secara rutin memimpin atau memberikan pengajian, utama di Saung Zikir, dan apakah selalu Bapak Kiai sendiri atau ada Ustadz atau Kiai lainnya, dan apakah ada syarat khusus bagi masyarakat yang ingin datang atau ikut mengaji di Saung Zikir ini? Oh iya, ya. Baik. Saung Zikir itu identitasnya bukannya pengajian aslinya. Jadi Saung Zikir itu identitasnya adalah, sebagaimana namanya, zikir. Jadi kalau ada orang, misalkan contoh gini, kita dengar kata-kata majelis ta'lim. Majelis kan tempat duduk, ta'lim itu kan tempat belajar, proses belajar mengajar. Namanya majelis ta'lim, tapi proses belajar mengajarnya berapa jam? Tahu nggak, Bu Agis ya? Hah? Ya, misalnya ada majelis ta'lim gitu. Itu yang terjadi di sana itu proses belajar mengajarnya berapa jam? Pasti tahu lah. Sejam, 2 jam. Ya bukan cuma sejam 2 jam, kadang-kadang seminggu sekali. Oh iya, betul. Iya kan, majelis ta'lim itu cuma diisi seminggu sekali, hari ini atau malam ini, atau paling 2 kali. Oh iya. Nah, makanya saya waktu itu pendiriannya kenapa nggak mau disebut majelis zikir, karena salah satu yang saya takutin, ini jangan-jangan nggak zikirnya dong 24 jam. Karena cerita kalau ada cerita majelis zikir adalah
tempat duduk yang dipakai zikir. Jadi alhamdulillahnya karena memang kami kan thoriqoh, jadi manhajnya adalah zikir, sehingga di sini tuh zikir itu ya bisa dikatakan harus 24 jam. Itu satu. Kedua, sakho ajaran kami. Jadi zikir dan sakho. Saya itu apa? Sakho itu dermawan. Jadi santrinya bukan bagaimana pinter megang kitab, tapi bagaimana pinter megang tasbih dan pinter megang kompor. Iya, kompor Oh, maksudnya juga. megang kompor itu ya karena identitasnya itu. Jadi sakho itu berbagi. Jadi keseharian kami adalah bagaimana masak, bagaimana ngasih makan ke orang. Jadi kalau belajar proses pengajar-pengajarnya paling ya sehari sekali. Memang saya langsung yang membimbing. Tapi lebih ditekankan di zikir dan sakho, identitasnya. Jadi zikir ya sebagaimana yang Bagis tahu. Tapi kalau sakho itu mungkin ini yang jarang. Kalau orang kan Jumat berkah sekali, seminggu sekali. Kalau di sini ya hampir setiap hari. Jadi gitu. Setiap hari ya berarti Ya, setiap hari. Selain itu, Kiai, kami ingin tahu motivasi utama Bapak Kiai dalam mendirikan saung zikir ini tuh apa sih, dan visi terbesar yang ingin dicapai melalui saung ini tuh apa? Visi terbesar ya bagaimana orang itu ke Allah. Karena siapapun hari ini kan orang itu pasti mati. Dan pasti menghadap Allah. Nah, pertanyaannya ketika dia mati terus menghadap Allah itu dalam kondisi sa'adah, senang, atau dalam kondisi askia, celaka. Nah, ya jadi target kami itu bukan bagaimana dunia. Jadi kalau misalkan ada orang berpikir, orang itu udah zikir, udah ibadah lama tapi tidak kehidupan dunia begitu-gitu saja, ya memang tempat balasannya bukan di dunia, tempat balasannya di akhirat. Jadi yang kami targetkan adalah bagaimana orang itu selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi motivasi itu terutama kalau dalam bahasa terakhir lebih dalamnya lagi bukan cuma akhirat tapi bagaimana kenal dengan Allah. Karena masing-masing dari kita hari ini nggak pada kenal sama Tuhan kita. Kak Agis kenal nggak sama Tuhannya nih? Kenal dong, Ya, alhamdulillah. kenal lama paling. Terus sejauh ini sudah ke kota atau wilayah mana saja nama saung zikir ini dikenal atau memiliki jamaah atau mungkin relasi di luar daerah Tangerang? Oh, kalau yang rutin itu setiap malam Senin itu di Bogor. Kebetulan saya dari amanat dari guru saya itu untuk mengajak bareng-bareng bersama dengan jamaah di Jabodetabek. Jadi alhamdulillah kalau Jabodetabek itu setiap malam pengajian-pengajian di sini beliau hadir, dan saya juga berkunjung ke sana ya, kontrol lah ceritanya, silaturahmi ke jamaah-jamaah. Jadi Jabodetabek walaupun kalau dikenal ya hampir terutama di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat semua, tapi kalau yang di bawah naungan saya yang diamanatkan guru itu Jabodetabek. Itu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Atau lebih luasnya Banten lah. Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Oke, selain fokus ke kegiatan keagamaan, apakah saung zikir juga memiliki program sosial atau pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara rutin? Oh iya pasti itu. Memang ya kalau sakho pasti sosial kan. Kalau berbagi makan itu kan di prinsip saya itu ngaji itu harus makan. Makanya ada orang itu, misalkan ada orang bertanya, kalau ngundang saya syaratnya apa? Salah satunya adalah syaratnya adalah bagaimana ngasih makan ke semua orang. Jadi ini juga dasarnya agama. Mungkin karena orang itu terlalu sempit dalam pemahaman agamanya sehingga berpikir agama itu hanya ibadah-ibadah yang sifatnya ritual. Padahal dibalik memberi makan sakho itu adalah ada pesan yang sangat mendalam dalam agama. Sebagaimana Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah mal iman, Rasulullah menjawab al imanu it'amut ta'am wa badlus salam. Iman itu it'amut ta'am, memberi makan, wa badlus salam, dan memberikan keselamatan, atau menyebarkan keselamatan. Jadi lalu kalau pendidikan ini ya kami juga memang didik. Karena kami paham ketika orang lulus dari sini atau pulang ke rumahnya masing-masing, dia di sana kebingungan lagi. Makanya di sini ya dikasih pelajaran tentang bagaimana berdagang, misalkan bagaimana membuat makanan. Insya Allah nanti ketika kembali ke masyarakatnya mereka sudah tidak bingung lagi karena sudah punya keahlian sebagaimana yang dididik di sini. Ya minimal masak masih bisa insya Allah. Karena harus bisa kalau masak. Nah, terakhir nih ya Kiai, apa harapan terbesar Bapak Kiai untuk perkembangan saung zikir ini di masa depan, baik dari jamaah maupun bagi masyarakat Tangerang secara umum? Saya tuh sama guru itu disarankan agar tidak menargetkan bagaimana jamaah banyak, tidak menjadikan itu tujuan. Karena gini Kak Agis ya,
kebenaran itu tidak berbanding lurus dengan apa ya, dengan fans lah, apa, penggemar lah. Nah, Jadi misalkan gini contoh, kalau ada orang berbangga-bangga dengan majelisnya, misalkan dihadiri oleh puluhan ribu orang, itu Persija kalah dengan Persib, itu banyak banget yang nonton. Bisa dipahami ya? Apakah kebenaran itu lebih mengarah kepada Persija dan Persib? Kan tidak. Jadi kebenaran itu nggak mesti. Jadi ukuran banyak atau tidaknya itu terserah Allah. Aku mau dikasih seperti apa, di sawang itu mau bikin di banyak atau tidak terserah Allah. Karena kalau judulnya cerita banyak tapi nggak jadi semua kan jadi ini, atau tapi dikit tapi jadi mantep. Jadi gitu. Jadi ukuran kemuliaan orang juga tidak diukur dari banyaknya pengikut, atau kalau zaman sekarang tidak diukur dari banyaknya followers oh iya. atau subscriber. Kenapa? Karena kalau kita berpikirnya ke sana kejebak. Jadi nanti ada orang, oh, makanya saya sering ini kan orang, ini dia followernya banyak, ini subscribernya banyak. Apa yang followernya banyak pasti lebih benar daripada followernya sedikit. Nah, dalam bahasa kebenaran tidak begitu. Jadi kalau target saya mudah-mudahan jadi orang yang benar. Jadi hamba yang benar. Benar dalam artian yang sebenar-benarnya. Jadi benar yang versi Tuhannya, bukan benar versi wong dewe, versi kita. Kalau benar versi kita kan masing-masing cuma merasa benar. Ya, Oke. seperti itu ya. Nah, Bapak Kiai, terima kasih banyak atas waktu dan Ya. ilmunya yang sudah dibagikan. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya. Ya. Semoga saung zikir ini terus membawa manfaat dan keberkahan bagi Amin, umat amin, ya. amin, amin. Nah, baik demikian perbincangan saya dengan Bapak Kiai Hasbi Allah dari Saung Zikir. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.